Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahmantia Panji Prakosa dengan NIM B100190309 dan Maindra Harjanto dengan NIM B100190308 dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab 1 tentang akal dan wahyu. Selamat menyaksikan. Apa yang dimaksud dengan akal? Akal adalah kemampuan daya pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki oleh manusia. Pengertian akal menurut Islam. Kata akal berasal dari bahasa Arab al-aql atau aqola, yaqilu, aqlan, yang maknanya adalah fahima wa tadabbaro. Artinya paham, tahu, mengerti, dan memikirkan. Maka al-aql dapat dimaknai dengan kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu, bisa berupa ungkapan, penjelasan, fenomena, dan lain-lain yang ditangkap oleh panca indera. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46 menjelaskan tentang letak akal. Hipotesis Muhammad Abduh dan Al-Maraghi. Apakah ikhwan dan akhwat kenal dengan dua tokoh tersebut? Muhammad Abduh dengan kitabnya berjudul Tafsir Al-Manar mengartikan hidayah sebagai petunjuk halus yang menyampaikannya pada tujuan. Dalam kaitan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, beliau mengartikan sebagai petunjuk yang disampaikan kepada makhluknya, dan dengan petunjuk itu mereka dapat mencapai tujuan penciptaannya. Menurut beliau, hidayah itu dapat diibaratkan sebagai sebuah cahaya kilat di malam yang gelap gulita yang dapat menerangi jalan bagi siapapun yang berjalan. Selanjutnya ada Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya berjudul Tafsir Al-Quran Al-Karim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Maraghi berpendapat bahwa hidayah yang ditujukan kepada manusia dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu al-hidayah al-ammah, hidayah yang umum, dan yang kedua al-hidayah al-khasah, hidayah yang khusus. Perbedaannya, umum dan khususnya hidayah versi Al-Maraghi lebih diarahkan kepada orang atau objek yang diberi hidayah itu sendiri. Perbedaan pendapat filsuf dan ulama muslim tentang akal dan wahyu. Di kalangan para filsuf muslim, persoalan unifikasi akal dan wahyu telah mendapat perhatian. Beberapa nama filsuf yang berusaha untuk mencari relevansi antara akal dan wahyu sebagai representasi dari agama antara lain adalah filsuf Al-Kindi, dan diteruskan serta disempurnakan oleh Al-Farabi lewat teori emanasinya. Ia mengidentifikasi akal aktif atau aktif intelek, al-akal al-fa'al, sebagai akal yang tertinggi dalam hierarki teori emanasinya. Karenanya, akal aktif juga disamakan dengan akal ke-10. Bahkan lebih lanjut, bahwa akal ke-10 identik atau setidaknya dapat berhubungan dengan malaikat Jibril. Karena kebenaran yang diperoleh Nabi dengan wahyunya lewat malaikat Jibril, maka tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu dalam Islam. Selanjutnya ada Ibnu Tufail lewat karyanya yang sangat ilustratif, Hai bin Yaqzan.
sebuah karya novel alegoris yang menganalogikan akal dengan Hai bin Yakzan dan wahyu dengan analogi seorang ulama yang masing-masing hidup di pulau terpencil. Selanjutnya ada Ibnu Rusdi juga mengarang suatu risalah untuk menyelaraskan antara akal dan wahyu. Suatu pengecualian, seorang filsuf muslim bernama Al-Razi tidak mempercayai wahyu dan kenabian. Menurut filsuf ini, akal sudah cukup memadai untuk mengetahui dan membedakan antara baik dan buruk. Baginya, karya-karya ilmiah lebih berguna dan bernilai tinggi dibandingkan dengan kitab suci. Gagasan seperti ini sangat berani karena menciderai ajaran pokok agama. Al-Razi memang seorang filsuf yang sangat rasionalis dan liberal. Maka persoalannya, apakah ini benar-benar merupakan pendapat murni darinya? Jangan-jangan itu tidak lebih dari tuduhan lawan politiknya. Apa yang dimaksud dengan wahyu? Wahyu berasal dari bahasa Arab al-wahyi, dan kata al-wahyi sendiri menurut Harun Nasution adalah kata Arab asli, bukan merupakan kata pinjaman dari bahasa asing. Wahyu berarti suara, api, dan kecepatan. Sementara itu wahyu mengandung pengertian pemberian secara sembunyi-sembunyi dan cepat. Tetapi kemudian wahyu lebih dikenal sebagai penyampaian firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang pilihannya agar disampaikan kepada manusia untuk dijadikan pedoman dan pegangan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam Islam, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpul semuanya dalam kitab suci Al-Quran. Penjelasan akal dan wahyu dalam Al-Quran. Untuk yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 242 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyanullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Yang artinya, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya atau hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Untuk ayat yang kedua, Quran Surat Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi, Waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Telah tibalah kita pada akhir slide. Dari presentasi di atas dapat ditarik kesimpulan, hanya dengan penggunaan akal yang lebih proporsional dapat dibangun optimisme dan melenyapkan obskurantisme atau kebodohan intelektual yang melanda umat Islam sejak beberapa abad terakhir ini dapat diatasi. Dengan itu pula, harapan bahwa umat Islam akan mampu menerobos stagnasi dan kebakuan intelektual serta tampil lagi memimpin umat manusia dengan inisiatif dan kreativitas peradaban yang bermanfaat bagi manusia di jagat raya.